para optimer sekalian, selamat bergabung bersama dengan Agung di dalam program 90 hari berturut-turut berbagi video tentang em, tentang hidup ya, tentang kesuksesan ataupun juga pokoknya mungkin artikel ataupun juga buku yang Agung pernah baca lalu Agung sharing lewat video ini, dan semoga saja video ini ataupun juga bahan yang akan Agung sharing di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan tujuannya sebetulnya untuk membuat video ini cuma satu sih. Ya mungkin bisa jadi satu kesempatan buat kita saling berbagi tentang pengalaman hidupnya. Ini hanya sebagai bahan referensi aja. Yang pasti adalah pelakunya adalah masing-masing ya. Mungkin dari teori yang Agung dapatkan ataupun juga hal-hal yang Agung baca tentu saja juga bisa dijadikan bahan acuan bagi teman-teman sekalian. Jadi untuk 90 hari ke depan secara tidak berhenti ya, secara terus-menerus ya, jangan sampai putus gitu ya, berbagi tentang banyak hal, baik itu lihat buku, artikel ataupun juga tulisan ataupun juga video ataupun juga foto dan gambar dan selanjutnya ya. Oke, kali ini Agung kepingin bicara tentang kebiasaan ya. Banyak orang yang mengatakan kalau misalkan sukses itu bisa tercapai kalau kita memiliki kebiasaan yang baik. Saya rasa ini bisa mudah untuk dimengerti ya. Karena selain kebiasaan, sebetulnya kebiasaan dari kita itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang ingin kita capai. Misalkan seperti cita-cita ataupun juga impian ya. Nah, ini adalah satu hal yang bisa kita kendalikan. Karena banyak di dalam kehidupan kita orang sulit untuk mengendalikan sesuatu. Misalkan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan waktu. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan cuaca. Ataupun juga tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan reaksi orang lain. Ya, dan sebenarnya masih banyak hal lagi yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, oleh karena itu, kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, sebetulnya ini merupakan satu hal yang cukup menyedihkan dalam tanda kutip ya. Nah, ini membuktikan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Akan tetapi tunggu dulu, karena walaupun kita tidak bisa mengendalikan itu, tapi ini merupakan satu hal yang sangat menyenangkan dan perlu kita ingat-ingat. Apalagi pada saat kita sedang mengalami kesulitan, dalam menghadapi kesulitan yang Anda hadapi sekarang ini. Sama seperti Agung beberapa saat yang lalu menghadapi kesulitan. Menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita nggak bisa mengendalikan banyak hal, tetapi hanya kita bisa mengendalikan bagaimana cara pandang kita, cara mindset kita, melihat masalah, melihat kejadian, ataupun juga melihat sesuatu hal. Nah, oleh karena itu, di lain sisi, ada yang mengatakan bahwa dunia ini adalah adil. Mungkin di sini kali intinya ya, adil artinya tidak ada hal yang bisa kita kendalikan selain dari diri kita sendiri. Dan satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah, salah satunya maksud Agung ya, salah satu yang bisa kita kendalikan adalah kebiasaan kita. Kebiasaan bagaimana kita berpikir. Oleh karena itu, ada beberapa tips yang Agung sajikan, Agung berikan, bagikan, yang didapatkan disadur dari sebuah artikel yang ditulis oleh Randall Bell, yaitu adalah penulis dari Rich Habits, Rich Life, ataupun juga kebiasaan yang kaya, maksudnya kaya akan kebiasaan, dan akhirnya bisa kaya dalam segi material. Kira-kira seperti itu ya. Jadi apa saja yang bisa kita mulai untuk membiasakan diri. Yang pertama adalah biasakanlah jujur terhadap diri sendiri. Artinya gini loh, sedih lah ya, kalau lagi sedih ya sedih, lagi tertawa ya tertawa gitu loh. Jadi kadang-kadang sulit memang bagi kita untuk kembali seperti anak-anaknya, seperti Putri Agung begitu. Kalau misalkan dia lagi sedih ya sedih, mukanya kelihatan. Sebagai orang tua akan melihat, kamu lagi sedih ya nak, gitu, atau kamu lagi happy, kelihatan dengan jelas gitu ya. Tapi begitu kita sudah memasuki semakin dewasa, kayaknya kita tuh sulit untuk menunjukkan atau menampilkan siapa sebenarnya diri kita. Nah, tapi cobalah dimulai dari diri sendiri bahwa jujurlah terhadap diri sendiri ya, jadi tidak perlu ditutup-tutupi. Yang kedua adalah biasakan merelakan apa yang sudah berlalu dan tidak bisa dikendalikan ya. Sama seperti lagu yang sudah tidak asing lagi, itu adalah Let It Go ya. Relakan saja yang memang sudah tidak bisa kita kendalikan ataupun juga memang sudah terjadi. Ada orang mengatakan bahwa nasi sudah menjadi bubur ya. Jadi
biarkan saja. Dibiasakanlah mempunyai pemikiran seperti itu. Yang ketiga adalah biasakan menghindari berpikir terlalu banyak. Bukan berarti tidak boleh berpikir untuk jangka panjang, tetapi kadang-kadang kalau misalkan kita terlalu berpikir terlalu jauh yang padahal kita tidak bisa kendalikan, kadang-kadang malah kita membuat diri kita ini jadi agak sedikit sedih dan juga sedikit stres, karena apapun yang diharapkan di masa depan kadang-kadang juga bisa dikaitkan dengan yang disebut dengan perfeksionisme. Nah, kalau misalkan kita terlalu menanamkan pandangan perfeksionisme, pada akhirnya membuat diri kita semakin tidak bahagia. Padahal banyak orang yang banyak sekali orang-orang yang mengatakan orang-orang sukses itu bercerita bahwa apabila ingin sukses bukan merencanakan masa depan tetapi melakukanlah saat ini. Kalau kita di saat ini kita bisa melakukan dengan baik, dengan sendirinya masa depan itu pasti akan semakin baik, walaupun tidak 100% terjamin. Oleh karena itu, gunakanlah saat ini, detik ini dengan baik-baik. Yang keempat adalah biasakanlah membaca. Ada yang mengatakan hobi membaca itu satu hal yang bagus ya. Nah, dari sebuah survei yang dikatakan bahwa orang yang membaca 7 sampai dengan 12 buku dalam 1 tahun, ternyata mereka akan lebih mudah sukses ya menjadi seorang jutawan. Jutawan di sini bukan rupiah tapi dolar Amerika Serikat, 1,22 kali lipat daripada orang yang tidak membaca buku sama sekali. Jadi ini suatu kebiasaan dari diri kita sendiri ya. Yang kelima adalah biasakanlah belajar. Berbeda dengan tadi aku katakan membaca buku, tetapi biasakanlah belajar dari sesuatu yang mungkin aja kemampuan itu belum Anda miliki. Mungkin teman-teman saat ini sedang berada di Taiwan, bahasa Mandarin sangat terbatas karena baru datang, tapi cobalah untuk belajar bahasa Mandarin. Karena dengan demikian berarti Anda begitu lulus dalam tanda kutip ya dari Universitas Taiwan gitu ya. Setelah Anda pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air, kemampuan bahasa itu akan ada gunanya nanti ya. Sudah terbukti banyak sekali teman-teman yang pernah bekerja di Taiwan, lalu Mandarinnya juga bagus, kemudian tidak pulang ke kampung halaman tetapi mengalihkan ke Pulau Dewata ya. Agung yakin pasti salah satunya adalah Anda yang sudah di Bali menjadi tour guide dan menggunakan kemampuan bahasa Mandarinnya untuk melayani para pelancong yang datang dari Taiwan ataupun juga dari daratan Tiongkok. Jadi biasakanlah belajar sesuatu yang baru ya. Dalamilah sebuah kemampuan yang baru yang belum Anda miliki saat ini. Oke, yang keenam adalah mengenal diri sendiri. Kayaknya ini yang paling susah ya. Siapa sih aku? Apa sih aku mau dalam hidup ini? Sebetulnya nggak perlu terlalu rumit. Seperti yang pernah dikatakan oleh salah satu motivator, namanya adalah Jim Rohn, mengatakan adalah you are the average of the 5 people you spend the most with. Atau artinya engkau adalah rata-rata dari 5 orang yang paling dekat dengan Anda saat ini. Aku ulangi lagi, engkau adalah rata-rata dari 5 orang yang dekat dengan Anda pada saat ini. Jadi coba teman-teman pikirkan, coba kita pikirkan dalam 1-2 tahun ini, kira-kira teman yang sering kita kontak, sering kita ajak ngobrol, ataupun juga buku-buku yang kita baca, ataupun juga video-video yang kita lihat di internet, seperti apa? Coba dipikirkan 5 orang itu, ya. Nah, kalau Anda menemukan ternyata 5 orang ini punya pemikiran yang negative thinking ataupun juga pesimis, setidak-tidaknya Anda mungkin juga orang memiliki pemikiran yang pesimis. Oleh karena itu, dari penulis rubrik ini, yaitu Randall Bell, mengatakan, cobalah berteman dengan 5 orang yang Anda ingin menjadi seperti mereka. Misalkan, kalau misalnya Anda ingin menjadi seseorang yang optimis, ya bertemanlah dengan lingkungan ataupun juga orang-orang yang memiliki pemikiran optimis ataupun juga tidak pesimis. Yang kedua, mungkin aja Anda punya rencana ingin memiliki usaha setelah Anda pulang dari Taiwan ya, ataupun juga ke depannya gitu loh. Nah, tapi coba 5 teman dekat yang Anda sering temui, apakah mereka seorang pengusaha? Atau mereka hanya sekedar orang-orang yang suka mengeluh, suka protes, tidak pernah puas dengan lingkungannya dan tidak berbuat apa-apa? Nah, dengan demikian Anda tidak bisa akan menjadi orang yang Anda inginkan. Oleh karena itu, kalau misalkan Anda ingin berubah menjadi seseorang yang Anda inginkan,
dan menurut Anda suka dengan kondisi seperti itu, carilah orang-orang berteman dengan yang Anda ingin harapkan. Oke, jadi sekali lagi 6 hal yang bisa lakukan untuk memiliki kebiasaan yang baik untuk melangkah lebih senang dan juga bisa menuju kesuksesan. Sekali lagi, yang pertama adalah biasakanlah jujur terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah biasakan merelakan apa yang tidak bisa dikontrol ataupun juga sudah terjadi. Yang ketiga adalah biasakan menghindari mikir kebanyakan ataupun juga perfeksionisme. Yang keempat adalah biasakan membaca, ya, 7 sampai dengan 12 buku dalam 1 tahun. Yang kelima, biasakanlah belajar. Pelajarilah sesuatu kemampuan hal yang baru yang belum Anda miliki saat ini. Yang keenam adalah mengenal diri Anda sendiri. Melihat 5 orang di sekitar Anda, orang-orang seperti apa. Oke, semoga saja informasi Agung sajikan ini di malam hari ini, atau mungkin di siang ini, mungkin Anda sedang mendengarkan video ini di siang hari ya. Sekarang Agung merekamnya di malam hari ya, jam 12 malam, karena setelah mengikuti training. Jadi walaupun letih, tapi sebagai komitmen Agung ingin memberikan video ini. Semoga saja bermanfaat buat Anda sekalian. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.